anak-anak, mari kita sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ya, semoga tetap sehat ya dan tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Tentunya tetap semangat kan? Semangat, Bu. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tema ketiga, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Di pertemuan kali ini saya harap kalian nanti dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian yang muatan IPA, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik sederhana dan rangkaiannya. Untuk muatan IPS, kalian diharap bisa mengolah informasi perubahan sosial budaya sebelum ditemukannya listrik dan setelah ditemukannya listrik. Nah, coba untuk mengawali pembelajaran kali ini, coba amati lingkungan di rumahmu. Cobalah lampu di malam hari itu bersinar terang menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Kira-kira lampu itu mengapa ya bisa menyala? Ada listrik, Bu Guru? Ya, ada listriknya, Bu. Ya, betul. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang menemukan pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mari untuk dalamnya kita baca teks bacaan eksplanasi berikut yang Bu Guru kirim lewat WA. Silakan, Pak. Ada eksplanasinya berjudul apa, anak-anak? Nggak dengar, Bu. Bu. Berjudul apa teksnya itu yang Ibu kirim di WA? Nggak keluar gambarnya, Bu. Wajah dunia, Bu. Ya, listrik pengubah wajah dunia. Nah, ada berapa paragraf di sana? Ada 5 paragraf. Coba kalian baca teks tersebut berdasarkan paragraf tersebut. Untuk paragraf pertama, coba kita baca, amati. Pertanyaan yang pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan penulis? Kira-kira siapa yang bisa, ayo? Bu, saya nggak kelihatan, Bu. Nah, Listrik, saya Bu Guru, bisa Bu Guru? Ya. Ini listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Itu Bu Guru? Ya, bisa. Itu Bu Guru? Ya. Untuk yang paragraf kedua, coba siapa yang bisa? Apa informasi dari teks tersebut? Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Coba yang lain. Saya Bu Guru. Ya. Silakan. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Ya, betul. Adalah arus listrik. Pengertian dari arus listrik. Sekarang yang ketiga, paragraf yang ketiga, coba dilihat. Bagaimana arus listrik bisa sampai ke rumah warga? Coba jelaskan. Nah, Didi, Santoso, silakan. Arus listrik diterima di rumah, kemudian disalurkan listrik di dalam rumah, Bu. Rangkaian tersebut berada untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah, untuk saklar mencolokan listrik, tempat menghubungkan beragam. Iya, betul. Nah, jadi dari kesimpulan paragraf-paragraf tersebut, ayo coba kalian coba punya paragraf teks eksplanasinya. Dari kelima paragraf itu apa yang kalian bisa sebutkan? Siapa yang bisa bergantian ya? Coba apa kesimpulannya?
Ya, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Dan arus listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau paralel. Anak-anak, betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kesimpulan dari bacaan tersebut. Anak-anak, peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala itu karena ada apa? Ada Listrik, dan tentunya rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu ada sumber listrik, ada konduktor, dan alat listrik. Selain itu, jika kita juga ada perlu saklar, ya. Contoh dalam rangkaian listrik sederhana yaitu pada lampu senter. Coba lampu senter. Kita lihat senter di rumah, ini ya senternya. Ini apa ini, Nak? Center, Ya, senter ini memiliki bagian-bagian, komponen-komponen. Ya, slide-nya. Nah, slide-nya gambar center. Ya, ini apa ini? Yang di depan coba perhatikan Bu Guru, sudah gambarnya. Di sini ada yang di depan. Ada gambarnya, Bu. Gambarnya dekat, Bu. Oh, iya, coba perhatikan ini saja sudah. Nah, ini ya. Ini center. Di depan ini apa? lampu. Ya, lampu. Lampu. Terus di sini juga ada apa ini namanya? Senternya udah kelihatan, Bu Guru. Ini. Mana, Bu Guru? Nggak kelihatan, Bu Guru. Kelihatan, Bu Guru, senternya. Ini ya, ini ya. Ya. Di depan, Ya, Bu. Bu. Nah, ini Ya. adalah saklarnya. Terus jika saya buka, coba ya dibuka, yang punya center di rumahnya juga dibuka. Nah, ini ada apa namanya ini? Ada apa? Apa? Baterai, Bu Guru. Nah, ini ada baterai. Bola. Nah, di sini juga ada Kabelnya. lampu, ada Iya, Bu ada Guru. baterai, ada apa ini? Saklarnya, ya. Ayo coba kalian sekarang identifikasikan bagian-bagian pada tabel LK berikut yang saya kirim lewat WA. Nah, coba sekarang kemukakan Pak Vicky baterai. Yang komponen pertama baterai apa? Komponen baterai fungsinya untuk apa? Nak Vicky, tahukah kamu baterai fungsinya sebagai apa? Siapa yang tahu? Nak Zainal? Saya tahu, Bu Guru. Untuk Nah, energi, coba. Bu. Sebagai sumber arus listrik, Bu. Iya, pinter. Terus di sini juga ada apa komponennya? Ini apa ini? Lampu, ya. Baterai. Lampu. Ya, lampu fungsinya untuk apa? Penerangan, Bu. Cahayanya, Bu Guru. Bercahayanya, Bu. Iya. Cahayanya. Terus di sini ada switch atau saklar. Nah, bisa on off ya ini. Akan menghidupkan itu, Bu. Matikan, Menghidupkan ya. arus listrik, Bu. Ya, Mematikan. untuk menghubungkan. Atau mematikan arus listrik. Ya, pinter. Juga ada yang lempeng logam itu di sini di belakang ya. Itu untuk menghantar arus listrik dari baterai ke lampu. Ke lampu. Ya, saya anak-anak kalian bisa tulis nama komponen-komponennya itu di sini ya di lembar kerja. Nah, nama komponen ada berapa di situ 4. Namanya kamu tulis, kemudian fungsinya. Sudah anak-anak? Iya, Bu. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Kemudian anak-anak perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Coba kira-kira apa ya perbedaan masa sebelum ada listrik dengan ada listrik. Coba kalau dulu sebelum ada listrik itu gimana? Kalau ada listrik gelap, Bu. Gelap, Bu. Ya, kegiatan-kegiatan di rumah juga pastinya akan sulit ya. Berbatas. Iya, sangat terbatas. Contohnya itu setrika.
Dulu sebelum ada setrika, pakai setrika apa anak-anak kira-kira? Setrika arang itu dulu. Iya, pakai setrika arang. Kalau Jadi sekarang masih ngipas Ibu. setrika arang itu masih ngipas ya, masih cari arangnya, terus berat, terus harus hati-hati menggunakannya karena sangat panas. Kalau sekarang setrikanya sudah ringan dan otomatis ada pengatur suhunya, jadi kalian tidak terlalu panas. 2 menit. Sudah saya share. Setiap pagi adalah hari yang baru bagi kami. Menyiapkan sarapan adalah tugas utama seorang ibu. Ya dong, kan udah pakai kompor listrik. Gaya masak Anda dengan kompor listrik jadi suatu kebutuhan saat ini. Memasak jadi lebih mudah. Waalaikumsalam. Apapun bersih dan cepat. Waktu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Kegunaan dan manfaat listrik bagi kehidupan masyarakat. Jadi kalian coba sekarang tanya ke orang tua dan saudara apa-apa barang-barang apa saja yang mempengaruhi kehidupan manusia sebelum dan sesudah ada listrik. Kalian buat rangkuman hasil wawancaranya itu dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ya. Jadi di sini sebelum ada listrik dan di sini setelah ada listrik. Bisa anak-anak? Bisa Bu. Bisa Bu. Kita harap anak-anak bisa menghemat Listrik. Ya. Nah, sudah mari kita berdoa. Ketua kelas bisa dipimpin. Baiklah teman-teman.